Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati Kasatpol PP serta jajaran Ketua Gaib serta rekan-rekan aparat penegak hukum lainnya. Saya ingin melanjutkan serta menyampaikan pokok-pokok pikiran kami ya, berkenaan dengan tindakan daripada Satpol PP menutup toko di mana adalah klien kami. Dari awal saya sampaikan bahwa saya selalu menyampaikan secara persuasif, baik itu kepada Kasatpol PP melalui telepon, kemudian Kabid, rekan-rekan penegak perda, bahkan sampai tataran anggota yang notabene adalah tidak punya pangkat apa-apa. Komunikasi persuasif kita kedepankan. Kenapa? Karena saya tidak mau serta-merta berbicara pokok materi hukum. Agar apa? Tujuannya agar masyarakat yang mempunyai hati nurani yang bersih tidak diperalat oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu untuk dalam tujuan tanda kutip dalam pandangan kami adalah persaingan bisnis yang tidak sehat. Namun ternyata rekan-rekan Pol PP tiba-tiba dengan sangat mengagetkan melakukan penindakan penutupan di toko kami. Maka pertanyaan kami agar masyarakat juga tahu pertanyaan kami. Dalam hal ini kami sudah berbicara berkenaan dengan pokok materi hukum. Pertanyaan kami, benarkah penutupan itu dilakukan oleh rekan-rekan Satpol PP? Yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi dasar rekan-rekan Pol PP untuk melakukan penutupan? Saya rasa dua hal itu dulu sementara. Terima kasih. Monggo Bapak, saya persilakan. Terima kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi istilah. Terima kasih atas kehadirannya dan menizin. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih apa yang jenengan sampaikan itu tadi sebuah evaluasi bagi kami. Dan kami tadi juga belum kesini karena kami juga nunggu tadi kita komunikasi terus dengan Pak Yudi ya. Ya. Kita komunikasi dengan beliau dan sebagainya dan diinformasikan dari teman-teman yang juga berkepentingan termasuk di dalamnya teman-teman kalau juga mau kesini kita nunggu beliau. Kemudian yang kedua, terima kasih tadi kita diingatkan nanti karena kita juga setiap hari nanti kita akan koordinasi terus dengan jajaran khususnya jajaran Kodim 0825 terkait dengan pemasangan bendera atau apapun yang menjadi evaluasi kami. Tetapi ini menjadi terima kasih atas kami disarankan. Ini menjadi sebuah harapan bagi kami untuk menjadi lebih baik. Itu Pak ya, nanti dan itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nanang, perlu juga kami sampaikan. Kami tidak mau saling menyakiti. Harapan kami sebenarnya ini saya ketika mungkin ada audiensi atau ketemuan surat dan sebagainya dan sebagainya, sebenarnya kita ini adalah yang saya harapkan ini sebenarnya adalah operasi senyap yang sudah sering kita lakukan. Tapi juga kita tegaskan kepada teman-teman, saya nggak kenal namanya persaingan bisnis Pak Nana dan teman-teman. Saya juga nggak kenal dengan mereka semua. Saya nggak kenal dengan siapa itu. Di izinnya itu Pak Gianto, tapi yang melaksanakan fungsi itu adalah Bu Lisa atau Bu Arisa. Saya juga nggak kenal. Dan saya juga nggak kenal dengan pesaing bisnis yang lain. Ketika saya awal, dan kebetulan kami juga senantiasa mengkomunikasi dengan membaca aturan, menjaga perda terkait dengan bagaimana kita melakukan tindakan dan sebagainya. Insya Allah sebagaimana sering saya sampaikan, awalnya kita tidak akan melakukan penyegelan. Masih ingat Pak Yudi, Pak Nanang ya? Kita ketika telepon-teleponan, saya tidak akan nyegel. Kenapa yang saya lakukan adalah operasi senyap. Izin ya teman-teman. Karena harus saya harus belajar dari TNI Polri. Operasi senyap. Operasi senyap itu adalah operasi yang tidak saling menyakiti.
izin. Operasinya apa aja yang tidak menyakiti. Dan ketika itu kami juga kebetulan juga saya tidak kenal namanya Pak Lalati, saya tidak kenal semua, saya juga tidak kenal dengan dan sebagainya. Tetapi kesimpulannya adalah awalnya termasuk juga saya juga dilapori oleh teman-teman dari dinas perizinan. Kami juga punya laporan dan sebagainya, kami punya laporan juga apa yang telah dilakukan oleh teman-teman perizinan yang mendatangi beliau itu untuk tidak mohon izin. Yang saya katakan operasi senyapnya adalah sudahlah, karena bagaimanapun juga yang terjadi di lapangan seni itu ada gejolak. Mohon izin, Pak. Mohon izin sekali ya. Itu keluar daripada pertanyaan Loh, Anda. tapi kan kita berbicara kan Keluar dari pertanyaan Anda. Selesaikan dulu. biar clear semua kan, harapan kita kan biar Apa landasan Bapak sebagai Kasat Pol PP melakukan penindakan? Itu dulu, jangan lebar. Loh, ini karena ini kan saya harus berbicara sejarah gitu loh. Saya harus berbicara materi gitu loh. Dan jadi kronologi cerita seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi artinya konteks seperti itu. Kemudian dilaksanakan koordinasi di kecamatan dan sebagainya. Dan kemudian ketemu di sini ada surat pernyataan dan sebagainya. Ini surat pernyataan sudah terakhir, kita nggak akan ngomong tentang itu. Harapan kita ini kita sudah berharap, sudahlah. Karena saya tidak melihat, saya tidak ada kepentingan. Saya tidak ada kepentingan dengan masyarakat yang sana yang kesini. Artinya bagaimanapun masyarakat sana adalah representatif. Salah satunya ada Pak Wonya. Pak Wo ini kan di titik yang terendah. Ketika ada Pak Wo berarti itu kalau di situ masyarakat di situ bukan masyarakatnya Pak Wo, berarti Pak Wo ini yang harus diambil. Termasuk diambil karena ini masyarakat Pak Wo. Karena ada masyarakat pemerintah desa yang terendah yang datang dengan dan sebagainya. Kan gitu kan? Dan kita ingin coba cari solusi. Sama melalui teman-teman perizinan sudah demo dulu 2 minggu atau 3 minggu dia biar menurut saya suasana biar enak dulu. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan ketemuan di sini, Bu siapa itu Bu di sini. Nah, dari konteks seperti itu tidak akan dan sebagainya, saya dapat laporan dari jajaran yang ada di wilayah. Ternyata aktivitas masih dibuka. Mohon izin. Ketika aktivitas, saya tidak percaya. Saya ini orang yang tidak percaya, Pak Nana. Saya pakai sepeda pancat, saya ke sana, saya di warung depannya mana itu? Banyu Urip, saya nyangkruk di situ dan saya nggak tahu kalau itu adalah saya. Saya tanya. Saya cuma memastikan laporan yang masuk ke WA kita, laporan kita ini benar apa tidak. Kenapa sekali lagi saya nggak bisa membayangkan seandainya tahu-tahu siapa yang kalau memang di situ tahu-tahu moro-moro dibakar oleh masyarakat, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Dari masalah dari faktor ini yang awalnya operasinya, saya awalnya Pak perhatian sama beliau, sama apa nih? Sama apa ini? Sama yang usaha ini. Kami artinya kontaknya dan ada suara masuk dan saya dapat laporan baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk apa jenisnya video. Ternyata masih aktivitas. Sementara masyarakat di sana, saya ngomong masyarakat di situ memberi laporan. Lah maksud saya itu bukan penutupan permanen. Penutupan sementara untuk meredam. Kenapa? Karena ketika kita diskusi baik-baik termasuk teman-teman Satpol PP, ternyata teman-teman pemilik sana masih buka. Mohon izin teman-teman. Jadi harapan saya sudah sampaikan, tutup dulu 1 minggu 2 minggu, saya bantu komunikasi dengan perizinan untuk segera menyelesaikan upgrade-nya. Tapi ketika di sana ada masyarakat yang lapisan sana ternyata tidak seperti itu, apa kita membiarkan? Nanti kalau ada apa-apa di sana siapa yang tanggung jawab? Bisa jadi teman-teman sekarang sini, bisa jadi besok ngapunten, bisa jadi besok mereka juga akan bersuara. Nah, yang saya maksud ini, saya seperti ini sebenarnya nggak mau ngomong, tapi ini terpaksa saya ngomong. Kenapa? Kan saya, dan maksudnya ini, ketika mulai awal enak, sudah kita ketemu, insya Allah Bu Aisyah juga ketemu surat pernyataannya juga dari kami, sudah surat pernyataan untuk sementara tutup. Tapi ketika ada banyak laporan, saya nggak percaya Pak Manang, laporan masyarakat Manang. Saya sendiri yang sana cangkruk di sana, masyarakat yang di warung itu, mereka itu loh, Pak ini masih buka, Pak awan buka, malam juga buka, ya Allah, ngenes saya. Bisa ditangkap Pak. Nggih, ya. Jadi konteks seperti itu. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya sementara kita tutup.
penutupan sementara, tapi belum ada 1 hari, ternyata di sana sudah dibuka. Saya nggak tahu siapa yang buka. Bisa saya tanggapi Pak ya? Gitu ya, kira-kira itu. Nggih. Bapak sepakat dengan saya bahwa Bapak adalah aparat penegak hukum dalam arti penegak perda? Sepakat nggak? Jadi itu memang fungsi kita. Ya kan? Sepakat kan? Oleh karenanya dalam menjalankan tupoksi Bapak sebagai aparat penegak hukum harus berlandaskan hukum. Sepakat nggak? Agar apa? Agar institusi kita itu mempunyai wibawa. Soal kemudian masyarakat gejolak dan lain sebagainya, itu tuntas Pak, selesai dengan diwujudkanlah sebuah perizinan. Kalau Bapak menyampaikan bahwa seolah-olah perizinan kita itu tidak berizin karena ada update, wah Bapak ketinggalan ini berarti. Tidak baca Bapak, tidak menganalisa secara hukum. Oleh karenanya kalau kita berbicara SOP penegakan perda, kan ada itu langkah-langkah seperti surat teguran-teguran, ya toh? Jelaskan ya. Lo bisa saya jelaskan, bahkan saya jelaskan, saya pegang kok SOP-nya, ya. Saya bacakan ini, nggak apa-apa. Kalau memang Bapak barangkali belum membaca, karena kebetulan Bapak kan baru, namun Bapak berani menandatangani. Ya, ruang lingkup standar operasional prosedur penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja, ruang lingkup melakukan pengerahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan perda, melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum. Ya, ketentuan umum harus mempunyai landasan hukum, tidak melanggar HAM. Ya, proses penegakan Pak, ya, dalam penindakan preventif non justisial, penindakan terhadap pelanggaran peraturan perda terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia sanggup menaati atau mematuhi serta melaksanakan ketentuan waktu 15 hari terhitung sejak ditandatangani. Apabila tidak melaksanakan surat teguran pertama 7 hari waktunya, teguran kedua 3 hari, teguran ketiga 3 hari lagi, berikut terus. Kemudian kalau memang itu tidak bisa, PPNS dalam hal ini melakukan penyelidikan sampai membuatkan sebuah penyidikan dan kemudian adanya penindakan. Pertanyaan saya adalah, penutupan sementara itu apakah bukan sebuah eksekusi atau sebuah justifikasi merupakan kesalahan daripada pemilik toko? Jangan dipandang kemudian itu tutup sementara kemudian itu dianggap remeh-temeh. Nggak bisa seperti itu. Kalau semuanya seperti itu, pengusaha-pengusaha di Banyuwangi ini kasihan Pak. Sudah tuntas itu kajian itu. Kenapa? Karena perizinan kami itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersifat otentik. Maka secara hukum dipandang wajib, dipandang itu benar dan sah menurut hukum sebelum ada putusan pengadilan yang mencabutnya. Kalau Bapak kemudian saya ajak diskusi berkenaan apakah perizinan kami itu berlaku atau tidak, mohon maaf ini di depan kamera jatuh wibawa Bapak. Ya, apakah perlu saya ajak diskusi seperti itu? Nggak apa-apa Pak Nanang, sampaikan supaya publik tahu. Ya, perlu diketahui perizinan kami itu 1.1 SS 1.1. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya harus di-upgrade. Kan begitu. Namun Bapak nggak membaca secara komprehensif. Ada aturan peralihan di sana bahwa, saya bacakan aja, ya, biar jelas semuanya. Jadi Bapak itu sebagai penegak perda, penegak hukum, menjalankan itu berdasarkan hukum. Kalau kemudian jenengan masyarakat ditakut-takuti, ini ketentuan peralihan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perizinan berusaha atau izin sektor yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha. Sementara perizinan kami berakhir 2026. Satu itu, 2026. Satu itu. Kemudian ada peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, cara melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Saya sampaikan juga, biar jelas Pak, biar jelas. Jadi Bapak pada saat menegakkan perda itu
nggak harus berprinsip, Pak, gitu loh. Ini ya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Apa dasar peraturan pemerintah itu diterbitkan? Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal sekian nomor 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setiap peraturan perundang-undangan, Pak, di bawahnya itu pasti ada aturan peralihan. Saya sebutkan sekarang aturan peralihan itu biar jelas, gitu loh. Ya. Dan pada intinya adalah pada intinya bahwa aturan-aturan yang sudah diterbitkan yang berlaku efektif dianggap masih berlaku. Kajiannya jelas dan lugas, gitu loh. Coba dibaca. Maka pertanyaannya, pada saat kemudian izin itu berlaku karena negara yang melindungi atas nama undang-undang demi kepastian hukum, karena kami sebagai warga negara juga membayar pajak dan lain sebagainya, ya harus dilindungi. Pada saat kemudian Bapak sebagai aparat penegak hukum, menegak perda, kemudian ada persoalan, Bapak ini kan alat. Kepolisian, TNI, ya, Pol PP ini alat. Pokoknya undang-undang ini ngomong ngalor, gitu. Termasuk perizinan ini, pada saat dalam perizinan itu sah di hadapan hukum, nggak ada persoalan, nggak ada itu namanya masyarakat dan lain sebagainya. Ini saya belum masuk mengarah ke soal masyarakat yang ternyata nggak ada gejolak. Saya nggak mengarah ke sana. Saya nggak mau membenturkan antara masyarakat dan masyarakat. Maka Bapak sebagai pimpinan alat penegak perda, maka harus tahu posisi hukumnya. Kalau kemudian masyarakat mendemonstrasi atau bahkan membakar, Bapak yang menindak. Kenapa? Kalau memang Bapak Ibu melakukan perbuatan melawan hukum secara sepihak, main hakim sendiri, nanti Bapak akan terkena pidana, kena sanksi hukum. Kalau Bapak Ibu kemudian merasa tidak puas, gugat, cabut izin ini. Pada saat kemudian ada pencabutan dari pengadilan, ya kita mematuhi, gitu loh. Itu analisa hukumnya, berarti Bapak belum baca, termasuk penegak-penegak perdanya. Jadi jangan heran pada saat kemudian rekan-rekan dengar itu pasti bilang nanti copot ini Ya. Kasat Pol PP. Saya akan mengarahkan masa untuk meminta Itu. pertanggungjawaban Bapak Kasat Pol PP. Nggak bisa, Pak. Ini apalagi berkenaan dengan masyarakat, langsung bersinggungan dengan masyarakat. Saya paham betul, bapak-bapak itu niatnya baik. Tapi niat baik itu akan menjadi salah kalau kemudian jalan yang Bapak tempuh itu salah, Pak. Tidak sesuai hukum. Tadi Bapak menjawab pertanyaan saya saja, bahasanya politis, seolah-olah masih menganggap Toko Banyu Urip itu tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Saya memandangnya seperti itu secara hukumnya. Secara sosialnya kita punya kajian juga, Pak. Kita kan sudah sampaikan, kalau tutup satu, tutup semua. Pada saat itu, padahal kita mengantongi izin. Nggak pernah saya menyampaikan, Pak, kami berizin, Pak, dan lain sebagainya. Tidak pernah kami mendekatkan persuasi. Ternyata kelegoan hati kami ternyata seolah-olah dipandang remeh. Dengan bahasa-bahasa ini warga, ini tokoh dakwah dan lain sebagainya. Pak, negara kita ini pluralisme. Kalau Bapak memakai sudut pandang bahwa itu tokoh-tokoh agama pendakwah, ya pasti wajarlah menyampaikan seperti itu. Tapi apakah Bapak tahu sudut pandang yang lainnya? Apalagi Banyuwangi ini yang sudah festivalnya itu sudah kita bangun bersama. Apakah terhindarkan berkenaan dengan minuman-minuman itu? Tidak. Oleh karenanya pemerintah itu memberikan kebijakan-kebijakan atau membuat sebuah peraturan-peraturan. Ada pihak-pihak yang memang bisa loh jual
minol tapi berizin. Kok bisa ya Pak? Loh, itu hukum yang menyampaikan, bukan saya. Ada perdanya. Gitu loh. Saya kalau mengupas undang-undang cipta kerja ini saja tuntas sudah. Belum lagi saya berbicara, adakah perda atau aturan turunan daripada undang-undang cipta kerja itu? Belum ada. Satu itu. Pol PP punya kewenangankah atas tindakan yang seperti menutup itu? Ya, ayo kita diskusi lebih panjang. Ayo, kalau memang mau buka data, buka undang-undang, ayo. Kita secara objektif. Jadi maka tuntutan kami kalau Bapak tidak bisa menjelaskan kepada kami, ya, dialog hukum, ya, apa landasan-landasan Bapak. Saya belum masuk ini ke SOP satu persatu. Hak kami harusnya mengetahui semuanya itu. Beri surat teguran dan lain sebagainya itu. Ada Pak Kasat Pol PP. Maka kalau memang itu dipandang, Bapak, ya, kalau memang itu dipandang sekiranya katakanlah itu sebuah kelalaian karena niat baik Satpol PP untuk tidak ada kegaduhan, tidak apa-apa. Sebagai manusia kami maklumi. Tapi kami memohon untuk mencabut yang namanya penutupan di toko baju urip. Itu. Kalau tidak, kami akan melakukan tindakan-tindakan terukur lainnya. Begitu. Kira-kira begitu Pak Kasat Pol PP. Kalau memang kemudian ada bagian-bagian tertentu yang memang atau bagian hukum, bahkan sudah saya sampaikan, bila perlu Sekda turun di sini. Bagian hukum Pemda turunkan di sini. Ayo diskusi sama saya. Berkenaan dengan aturan perundang-undangan, berkenaan dengan toko baju urip. Saya siap. Namun mohon maaf Pak Kasat Pol PP, saya harus menyampaikan di sini karena apa? Karena saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dan ini sudah waktunya saya menyampaikan itu. Makanya saran saya ke depan, Bapak, ojo wong didelok itu karena meneng, karena kita diam, ya, dikesampingkan karena beberapa orang yang selalu mendesak. Wah, repot negara ini kalau misalkan seperti itu, Pak. Ya, kita sepakat negara kita adalah negara hukum. Kita sepakat menjalankan sesuatu berdasarkan hukum. Itu final. Monggo Pak Kasat, kalau memang mau disanggah penyampaian saya, monggo. Tapi kalau memang kemudian dirasa cukup, saya mohon penyampaian Bapak Kasat untuk mencopot atau menarik kembali yang namanya perang tersebut. Ya. Terus begini, ini perlu saya sampaikan Pak. Ada istilah dalam bahasa hukum itu batal demi hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Kalau pada saat Bapak itu menjalankan penutupan itu sesuai SOP, ada penyelidikan dan lain sebagainya, ada teguran dan sebagainya, maka dianggap antara negara dan warga negara punya perikatan hukum atau peristiwa hukum. Maka bisa dibatalkan demi hukum. Melalui apa? Melalui peradilan. Tapi karena Bapak dipandang tidak ada, kami tidak pernah ditujukan surat perintah, teguran dan lain sebagainya, maka batal demi hukum dan tidak pernah ada yang namanya peristiwa hukum penutupan penyegelan. Kalau kemudian Bapak bertanya, siapa yang yang membuka segel itu atas perintah saya? Ya. Monggo. Bapak bisa ditanggapi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Tidak ada tanggapan Pak Kasat. Jadi sama membenarkan Menjadi pendapatnya. evaluasi bagi kami dan nanti juga kami tim Pemda juga akan mengkonsolidasi termasuk juga harapan-harapan. Tadi Pak Nanang ini dianggap membenarkan apa yang sudah jenengan sampaikan. Jadi kan jangan menerjemahkan yang kira-kira nanti. Ya. Jadi kami Pak ya, Yang jelas pahami harapan kami. ini sudah kami monitor sebagaimana jenengan tadi ketemu dengan sana dan kita dan sebagainya. Kita masyarakat ingin tahu Pak kejelasannya. Jangan dibiarkan tambah waktu untuk lihat. Karena Baik, tadi Pak. Bapak Pahami mengatakan posisi saya, risiko Pak. bisa dibakar dan sebagainya tadi. Kita ngeri loh Pak ya. Saya ngeri. Saya ingatkan. Pahami Apa posisi ya? saya Paham, sebagai saya paham. sebagai pendamping perusahaan. Kami mohon dengan legowo Jangan-jangan ada kita upaya subjektif jadikan membakar. sebuah evaluasi, ya Pak ya. Kita evaluasi
ke depan tentu masyarakat jangan sampai ganggu. Kalau kemudian saya ngomong secara sosial Pak, waduh, cukup kita Pak, cukup kita. Apalagi kemudian hasil pendalaman kita ada motif-motif tertentu di sana di balik penutupan toko ini. Jadi saya mohon, saya yakin Pak Kasat Pol PP bijak dalam menangani persoalan ini, karena kita juga sama-sama mencari solusi. Tuntutan kami jelas, cabut atau tarik kembali penutupan itu. Dan mohon disampaikan ke rekan-rekan. Karena apa? Karena rekan-rekan pun juga menunggu. Tidak harus menjatuhkan marwah, tapi menyampaikan bahwa karena niat baik Pol PP saya pahami, niat baiknya adalah untuk menjaga kondisi kita. Oleh karenanya atas pertimbangan-pertimbangan tertentu kami cabut. Oh, kalau memang Bapak berkenan, memang berat. Tapi ya bagaimana lagi? Ini fakta yang memang tidak bisa terhindarkan. Pada saat kemudian tuntutan kami sekarang tidak mendapatkan tanggapan, mohon maaf, kami akan mengambil tindakan-tindakan berukur. Terima kasih. Gimana kira-kira Pak Kasat atas yang jelas apa yang sampaikan tadi selaku pengacara dari apa itu Bani Urip satu persatu juga sudah menjadi perhatian kami. Kemudian juga teman-teman tadi juga sudah menulis, dan setelah ini kami juga akan konsolidasi dengan perizinan bagaimana kita kemarin juga konsolidasi, dan nanti saya juga akan sampaikan kepada Pak Nani. Jadi karena bagaimanapun kami adalah tim, bagaimanapun kami tim, dan yang jelas tadi sudah disampaikan oleh jenengan untuk gaduhan dan sebagainya. Sebelum gaduhan kami juga saya sampaikan terkait dengan tim, jadi nanti kita diskusikan dan nanti saya akan sampaikan. Cukup terang yang saya sampaikan, saya memahami posisi Pak Kasat. Namun, mohon maaf Pak Eko, Saya masyarakat ingin bertanya 2 pertanyaan. saya nggak bisa. Itu sudah di luar daripada kepentingan perusahaan, sudah cukup. Saya rasa sudah cukup dan akan ada koordinasi lanjutan. Kan begitu Pak ya? Diizinkan Pak Kasat Pol PP berkenan saya untuk membuka waktu untuk memberikan Saya kira